Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Zaira Sefani dengan NIM 2402060, Prodi Agroteknologi 24B, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Gerak higroskopis merupakan gerakan bagian pada tumbuhan yang disebabkan oleh perubahan kadar air di dalam sel atau jaringan. Gerak ini terjadi tanpa adanya rangsangan langsung dari luar, tetapi lebih karena faktor fisik seperti kelembapan udara atau kandungan air pada jaringan tumbuhan. Contoh nyata dari gerak higroskopis adalah pecahnya buah-buah polong ketika kering dan terbukanya sporangium pada tumbuhan paku, menurut Putri dan Hidayat 2021. Adapun tujuan dari praktikum yang dilakukan yaitu untuk mengamati contoh gerak higroskopis pada organ tumbuhan kering, mengamati contoh gerak nasti pada organ tumbuhan hidup, dan menjelaskan perbedaan mekanisme gerak higroskopis dan nasti pada tumbuhan. Adapun pembahasan dari hasil praktikum yang telah dilakukan yaitu pada percobaan ini organ yang diamati berupa polong kacang dan petai Cina yang direndam dalam air selama 30 menit menurut Chocos et al. 2022. Kondisi awal polong berukuran kecil dan tertutup rapat akibat rendahnya kadar air dalam jaringan polong menurut Tronzan et al. 2025. Setelah diberikan perlakuan berupa pembasahan, dinding sel polong menyerap air sehingga jaringan mengembang, tidak merata dan menghasilkan gaya yang mendorong polong menjadi melekah atau terbuka, menurut Elbaum dan Abraham 2014. Semakin lama polong direndam, semakin besar penyerapan air sehingga semakin besar pula gaya pengembangan yang menyebabkan polong lebih renggang atau terbuka. Gerak ini termasuk gerak pasif karena terjadi pada bagian tumbuhan yang telah mati seperti cangkang atau kulit polong, sehingga tidak memerlukan energi dari sel hidup, menurut Ronzan et al. 2025. Dengan demikian, hasil pengamatan sesuai dengan teori bahwa perubahan kadar air dapat mengakibatkan perubahan bentuk fisik jaringan pada polong akibat adanya perbedaan daya serap air pada lapisan jaringan penyusunnya, menurut Chocos et al. 2022. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa kondisi awal kacang tanah berukuran kecil, namun setelah dibasahi polong mengalami pengembangan dan akhirnya merekah sekitar 30 menit. Perubahan ini terjadi karena dinding sel pada kulit polong memiliki kemampuan menyerap air sehingga mengembang secara tidak merata dan menghasilkan gaya yang menekan bagian kulit untuk membuka. Pada petai Cina, kulit polong awalnya tidak merekah, namun setelah direndam air selama beberapa waktu, bagian kulit mengalami pembukaan secara bertahap. Semakin lama direndam, semakin banyak air yang terserap, sehingga bukaan polong semakin lebar karena tekanan internal semakin meningkat. Dengan demikian, perubahan bentuk polong kacang tanah dan petai Cina pada percobaan ini membuktikan bahwa air merupakan faktor utama pemicu gerak higroskopis karena memengaruhi pengembangan serta peregangan dinding sel polong. Sedangkan untuk putri malu sendiri, dia mengalami gerak nasti yang disebut seismonasti, yaitu gerakan pada daun yang terjadi akibat adanya rangsangan sentuhan atau getaran dari luar, menurut Valik et al. 2018. Pada tumbuhan ini, ketika daun mendapat rangsangan berupa sentuhan, terjadi perubahan tekanan turgor pada sel-sel motorik atau vulvinus di pangkal anak daun, menurut Hagihara et al. 2020. Perubahan turgor tersebut terjadi karena adanya perpindahan ion kalium atau K+ keluar dari sel sehingga air juga keluar melalui proses osmosis sehingga sel mengkerut dan daun menjadi mengetup atau menutup.
ini bersifat reversibel, yang berarti setelah beberapa saat daun akan kembali membuka ketika tekanan turgor pulih seperti semula. Gerakan putri malu termasuk gerakan cepat, berbeda dengan tumbuhan lain yang memiliki gerakan nasti lebih lambat, sehingga memudahkan tumbuhan ini melindungi diri dari gangguan luar seperti hewan herbivora. Dengan demikian, hasil pengamatan pada percobaan menunjukkan daun putri malu menutup setelah disentuh, sesuai dengan mekanisme seismonasti pada tumbuhan ini. Adapun kesimpulan dapat diambil, yaitu gerak yang kami amati termasuk gerak higroskopis, karena didorong oleh perubahan kadar air dalam jaringan tumbuhan dan bukan oleh rangsangan eksternal seperti cahaya atau hormon aktif. Hasil pengamatan mendukung bahwa semakin lama penyiraman atau perendaman, semakin besar perubahan bentuk terbuka, karena lebih banyak air terserap dan lebih besar gaya internal yang terbentuk. Untuk analisis lebih lanjut, kami bisa menyebut bahwa komposisi dinding sel atau hemiselulosa, pektin, selulosa, dan orientasi mikrofibril selulosa sangat mempengaruhi laju dan besar gerakan higroskopis. Sekian video presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.